nginju bagian dadanya Ibrahimovic tuh sampai si Ibrahimovic tuh jatuh ke tanah sampai guling-guling tuh sampai kesakitan banget. Itu mereka berdua dipisahin. Itu mereka berdua berantem sampai tarik-tarikan baju hampir mau tonjok-tonjokan sampai bajunya Lee Boyer tuh robek gitu kan. Sampai tersulut emosi kayak gitu terus ditonjok lah sisanya itu mulutnya. Jadi waktu pas Jadi, di dunia sepak bola, yang namanya berantem itu biasa banget ya kan. Sering banget kan lo lihat ya, kalau nonton bola di TV, pemain lawan ya kan, berantem, pelatih lawan, berantem, fans lawan, berantem. Itu biasa banget ya. Tapi kalau rekan satu tim berantem, itu juga sebenarnya biasa. Tapi nggak ketangkep kamera. Nah, tapi ada beberapa pertengkaran antar satu tim yang menggegerkan dunia sepak bola. Apa aja itu? Yang pertama, ada Zlatan Ibrahimovic versus Oguchi Onyewu. Jadi ini terjadi waktu mereka berdua main di AC Milan. Musim 2011-2012. Pelatihnya pada saat itu adalah Massimiliano Allegri. Jadi Ibrahimovic ini kan memang terkenal ya, pemain yang punya temperamen, dia juga sombongnya luar biasa. Udah gitu kayak nggak punya takut, siapapun diajak berantem, berantem lah nah itu kan. Nah tapi untuk Oguchi Onyewu, itu Ibrahimovic KO. Jadi berawal kayak gini, Oguchi Onyewu ini kan back asal Amerika Serikat, badannya bongsor, besar gitu kan ya. Dia baru sembuh dari cedera lutut tuh. Dia baru sembuh dari cedera lutut, dia latihan barengan sama skuad utamanya AC Milan. Nah, di tackle sama Ibrahimovic, keras tuh tackle-nya tuh. Nah, Oguchi Onyewu marah kan ya, baru sembuh dari cedera, di tackle aja nih. Ntar cedera lagi dah gua. Ya marah ke Ibrahimovic. Ya biasa gitu kan ya, si Zlatan ini kan kalau dimarahin sama orang kan dia balas marah lagi kan ya, dia lebih galak gitu. Sampai akhirnya mereka berdua berantem. Tahu nggak? Itu mereka berdua berantem sampai adu jotos ya, adu pukul, dan si Onyewu itu ninju bagian dadanya Ibrahimovic tuh sampai si Ibrahimovic tuh jatuh ke tanah sampai guling-guling tuh sampai kesakitan banget. Itu mereka berdua dipisahin sama pemain AC Milan lainnya, sama Gattuso dan kawan-kawan. Dan sesi latihan AC Milan tuh berhenti gara-gara itu. Pas di scan, ternyata Ibrahimovic ini sampai retak loh tulang rusuknya. Gara-gara ditonjok sama Oguchi Onyewu. Dahsyat banget. Sadis tuh. Mana? Iya. Dia atlet MMA. Iya itu tuh. Ada yang bilang tuh Oguchi Onyewu tuh atlet MMA tuh kan, saking kerasnya tingginya dia tuh kan. Cuma siapa lagi yang bisa bikin Ibrahimovic ya jatuh di tanah sampai guling-guling kalau bukan Onyewu? Nggak ada lagi pemain yang bisa kayak begitu. Oke, tapi selain sama Onyewu, ternyata Zlatan Ibrahimovic dulu pernah berantem juga sama teman satu timnya, yaitu Rafael van der Vaart. Waktu mereka berdua masih muda dan main di Ajax Amsterdam. Jadi awalnya itu memang si Van der Vaart nih, dia tuh jadi pemain bintang duluan di Ajax ya kan. Dia ini gelandang tengah, ya gelandang bertahan, gelandang sentral ya. Dan Ibrahimovic ini kan ya biasa ya kan. Dia tuh di mana-mana dari usia muda udah ngerasa dia itu bintang. Spotlight harus terpusat sama dia gitu. Jadi pada saat itu dia tuh nggak suka sama Rafael van der Vaart yang terlalu populer nih di Ajax itu kan. Akhirnya waktu pas timnas Belanda ketemu sama timnas Swedia di salah satu pertandingan persahabatan, itu Ibrahimovic yang main buat Swedia sama Rafael van der Vaart yang main buat Belanda ketemu nih. Nah, di pertandingan itu pula lah Ibrahimovic nekel Van der Vaart menghantam kakinya tuh sampai bener-bener nyaris patah loh itu kakinya si Van der Vaart itu kalau sama dia. Jadi ini emang sadis banget ya gitu kan. Dan ya waktu itu si Ibrahimovic tuh ngaku ya dia emang terang-terangan pengen nyakitin Van der Vaart tuh karena dia nggak suka sama si Van der Vaart itu kan ya, terlalu spotlightnya ada di dia gitu kan. Jadi Van der Vaart gara-gara itu dia absen lama dan Ibrahimovic jadi bintang di Ajax Amsterdam. Nah Van der Vaart nggak terima kayak gitu kan, wah marah juga tuh si Van der Vaart tuh kan sama Zlatan ya kan. Dan itu masih berlanjut tuh sampai mereka tuh pensiun. Dan si Van der Vaart itu dia bilang nih salah satu interviewnya kalau ya waktu itu emang si Zlatan emang jelas aja sama gue gitu karena gue tuh lebih bersinar dari dia dan sebagai pemain muda emang egonya tinggi gitu kan ya begitulah ya Zlatan dengan pola pikir dia adalah pemain bintang yang memang dia seorang bintang
Tapi ya gitu, egonya tinggi banget ya. Terus ada lagi yang ikonik, nah ini ikonik banget nih, pertengkaran antar satu tim di Premier League, di Liga Inggris. Antara Kieran Dyer sama Lee Bowyer. Jadi Kieran Dyer sama Lee Bowyer ini dulu pemain Newcastle United ya. Jadi mereka ini pemain Newcastle United. Dan mereka ini pernah berantem di atas lapangan, di depan banyak orang, ya kan? Waktu Newcastle ini ngelawan Aston Villa, kalau nggak salah. Itu mereka berdua berantem sampai tarik-tarikan baju, hampir mau tonjok-tonjokan, sampai bajunya Lee Bowyer tuh robek gitu kan. Akhirnya mereka dipisahin nih, bukan cuma sama pemain Newcastle doang, tapi pemain Aston Villa juga dilerai, coba. Gimana tuh? Berantem antara satu tim, tapi dilerai sama pemain lawan. Dan mereka berdua akhirnya dapat kartu merah dari wasit ya. Jadi kan wasit bisa ngasih kartu merah bukan karena pemain lawan saling berantem aja, tapi kalau mereka satu tim berantem sampai tonjok-tonjokan kayak gitu, tetap aja dikasih kartu merah dua-duanya. Itu memang pertengkaran paling ikonik ya. Jadi ini awalnya memang karena si Dyer tuh kesel sama Bowyer ya kan, karena dia nggak dikasih bola nih kan. Jadi Dyer itu kosong ya kan, dia punya peluang cetak gol gitu kan. Dan Kieran Dyer pada saat itu memang salah satu pemain andalannya Newcastle. Jadi dia pemain sayap, punya kecepatan gitu kan ya. Dia nggak dikasih bola sama Lee Bowyer, marah lah dia ya kan, langsung tersulut emosi itu. Wah, berantem akhir atas lapangan. Ya begitulah ya, namanya juga pemain bola pasti ada ego-egonya nih yang tersisa. Nah, kita lanjut ke pertengkaran selanjutnya dan ini terekam jelas oleh kamera dan masuk ke dalam film dokumenter All or Nothing Tottenham Hotspur, yaitu Hugo Lloris dan juga Heung-min Son. Ya, jadi Lloris sama Son ini pernah berantem waktu Tottenham lawan Everton. Jadi ada momen di babak pertama itu waktu Tottenham kehilangan bola pas lagi nyerang, terus langsung di counter balik sama pemain Everton. Son ini nggak lari ke belakang. Son itu punya kecepatan kan. Kalian tahu semua ya, Son itu kan pemain cepat ya. Tapi begitu dia kehilangan bola di depan dan timnya kena counter attack dari Everton, Son ini nggak mau lari ke belakang. Dia malah jalan aja. Males-malesan. Nah, itu yang bikin si Hugo Lloris sebagai kiper tuh, wah kesel banget ya kan. Dia samperin si Son, dia dorong, dia marah-marah itu kan pas mau masuk ke ruang ganti. Nah, mungkin kalau dari kamera pertandingan cuma kerekam sampai situ. Tapi kalau lu nonton Amazon Prime ya, dokumenter Amazon Prime yang All or Nothing Tottenham Hotspur, itu berlanjut sampai ke ruang ganti. Jadi di situ kerekam si Hugo Lloris, dia marah-marah ke Son, katanya, make a run gitu kan. Lu lari ke belakang. Itu berlaku buat lu, berlaku buat Lucas Moura, berlaku juga buat Harry Kane gitu. Jadi ini kan tiga kan penyerang nih. Lucas Moura di kanan, Son di kiri, Kane di depan. Mereka tuh harus lari ke belakang pas kena counter. Sedangkan Son kan enggak gitu kan. Jadi si Sonnya juga kesel kan, maksudnya apa? Gua tuh menghormati lu gitu. Maksudnya apa tuh, hampir mau tonjok-tonjokan tapi akhirnya dipisahin sama teman-teman setimnya itu kan. Ya udah akhirnya calm down. Pada akhirnya Tottenham menang dan ya Son sama Lloris baikan pada saat itu juga gitu kan ya. Sampai Lloris bilang di dokumenter itu, ya pemain yang kelihatan sangar di atas lapangan sebenarnya dia teddy bear di kehidupan nyata. Ya, apakah benar begitu Lloris? Kita lihat aja. Dan terakhir nih yang terjadi di musim 2022-2023 yaitu Sadio Mane sama Leroy Sané. Jadi ini berawal ya waktu pas pertandingan perempat final Liga Champions. Bayern Munchen ngelawan Manchester City di kandangnya Manchester City. Bayern Munchen udah kalah tuh pada saat itu. Nah, Sadio Mane yang masuk di babak kedua, dia itu coba untuk lari ke depan ya kan ya. Tapi dia tuh out of position masalahnya. Jadi Leroy Sané yang pegang bola ya kan, dia berharap si Mane itu tuh ada di posisi yang tepat untuk dapat bola dari dia. Tapi masalah kayak Mane tuh salah lari ke tempat lain gitu kan ya. Nah, akhirnya bikin bikin Mane ini nggak dapat bola ya karena dia lari di belakang garis pertahanan City, terus serangan balik Bayern Munchen nggak jalan. Nah, Sané kesel sama Mane pada saat itu. Kalau di kamera TV kelihatannya mereka berdua cuma sekedar berdebat biasa gitu kan, kayak oh itu biasa lah, ke satu tim berdebat gitu kan ya. Di atas lapangan itu biasa. Nggak taunya di ruang ganti. Nggak tahu mungkin Sané itu ngomong apa ke Mane sampai Mane tuh emosi banget, sampai tersulut emosi kayak gitu, terus ditonjok lah si Sané itu mulutnya. Jadi waktu pas Sané jalan ke bus pulang
itu kelihatan tuh bibirnya berdarah. Itu memang bener abis ditonjok sama Mane. Ini termasuk mengejutkan ya, karena gue tahu Mane itu dia pemain Liverpool, dia pemain yang kalem. Coba di Liverpool mana pernah dia berantem sama pemain lawan? Tuh nggak pernah gitu kan. Apalagi berantem sama teman satu tim ya enggak gitu kan. Ya pernah sih sama Mohamed Salah, cuma kan ya mungkin itu cuma biasa lah berantem-berantem karena Salah nggak ngasih bola ke Mane waktu Mane ada space buat cetak gol. Tapi itu nggak berlanjut sampai ditonjok gitu di ruang ganti. Enggak gitu kan ya. Jadi ini cukup mengejutkan ya gitu kan. Sadio Mane bisa sampai mukulin Leroy Sané. Akhirnya Mane dihukum sama Bayern Munchen. Diskors, nggak boleh ikut latihan sama nggak boleh ikut tanding. Dan akhirnya dia dilepas ke Arab Saudi ya. Dia bergabung sama Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Jadi memang Sadio Mane ini jadi pembelian flop untuk Bayern Munchen ya, karena harapannya kan dia bisa menggantikan Robert Lewandowski. Oke, itu aja 5 pertengkaran yang sempat menggegerkan dunia sepak bola. Kalau misalkan ada pertengkaran antara satu tim lainnya yang cukup menarik buat kita bahas, boleh tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa ya untuk share ke teman-teman lo nih, kali aja teman lo punya ide juga nih tentang topik apa yang mau dibahas atau pertengkaran satu tim apa yang menarik lainnya gitu kan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arena Pro, nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi ketika kita upload video baru. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam olahraga!